Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Pangesti. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, Prodi D4 Akuntansi Perpajakan. Kali ini saya membawakan materi akuntansi pengantar 1 mengenai siklus akuntansi. Yang akan dibahas yaitu jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Sebelumnya, apa sih siklus akuntansi? Siklus akuntansi adalah secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Siklus dalam kegiatan akuntansi ini terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Rangkaian langkah dimulai ketika transaksi terjadi dan diakhiri dengan pernyataan dalam bentuk laporan keuangan. Catatan akuntansi tambahan mungkin akan digunakan selama siklus akuntansi terjadi, termasuk input catatan di buku besar dan neraca saldo. Nah, ini dia siklus akuntansi. Yang pertama adalah bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, laporan keuangan. Nah, kali ini yang akan saya bahas lebih dalam yaitu mengenai jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Tetapi sebelumnya, saya akan mengulas kembali mengenai bukti transaksi. Bukti transaksi adalah seperangkat dokumen yang berisikan rincian transaksi keuangan. Fungsinya merekam peristiwa ekonomi atau transaksi secara formal, memastikan keabsahan transaksi yang dicatat, digunakan sebagai rujukan apabila di kemudian hari terjadi masalah, memulai pemrosesan transaksi sesuai dengan siklus akuntansi atau sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal. Nah, ada beberapa jenis dalam buku bukti transaksi, yaitu yang pertama transaksi pengeluaran uang atau kas, yang kedua transaksi penerimaan uang atau kas, yang ketiga transaksi pembelian kredit, yang keempat transaksi penjualan kredit, dan yang terakhir yaitu transaksi lain-lain. Nah, transaksi pengeluaran uang atau kas, yaitu bukti pengeluaran uang, dapat diperoleh dari bukti ekstern, yaitu kwitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang dan diserahkan kepada yang melakukan pembayaran. Apabila pembayaran dilakukan dengan cek, maka struktur yang tertinggal dalam buku cek atau per tanggal dapat dijadikan sebagai salah satu bukti transaksi. Tidak hanya bukti ekstern saja, tapi perusahaan juga dapat membuat bukti intern untuk meningkatkan pengendalian usahanya. Bukti-bukti intern dilampiri bukti-bukti pendukung yang memperkuat masalah pembayaran uang tersebut, dan dilampiri juga bukti ekstern atau kwitansi atau bukti lain. Bukti intern pengeluaran uang ini adalah bukti kas keluar. Yang kedua, bukti transaksi penerimaan uang atau kas. Pada saat menerima pembayaran atau uang, penerima uang membuat dan menandatangani kwitansi yang bermaterai sesuai dengan peraturan bea materai. Lembar utama diserahkan kepada yang membayar. Struk tertanggal pada buku kwitansi atau kwitansi dibuat rangkap 2, yang asli dan bermaterai diserahkan kepada pembayar, sedangkan yang tembusan atau fotokopinya sebagai arstrip struk atau kopi kwitansi sebagai bukti transaksi penerima uang. Selanjutnya adalah bukti pembelian kredit. Bukti pembelian kredit atas barang-barang dilakukan dengan perjanjian mengenai syarat-syarat pembayaran dan syarat-syarat penyerahan. Setelah terjadi kesepakatan, barang dikirimkan oleh penjualan kepada pembeli disertai dokumen-dokumen seperti faktur dan surat pengiriman barang. Dokumen-dokumen ini dibuat beberapa kopi. Yang asli dikirimkan kepada pembeli, sedangkan yang kopi sebagai arsip untuk
berbagai keperluan. Nah, selanjutnya adalah bukti penjualan kredit. Bukti penjualan kredit berupa tembusan atau kopi faktur yang dibuatkan oleh penjual yang aslinya dikirimkan kepada pembeli. Nah, bukti yang terakhir adalah bukti transaksi lain-lain. Transaksi lain seperti retur pembelian, retur penjualan, daftar atau strategi, pembebanan perlengkapan, beban pengusutan, dan dibuatkan bukti-bukti intern, yaitu bukti memo dibuat oleh pimpinan atau pemilik perusahaan. Ya, selanjutnya kita langsung masuk ke jurnal. Nah, sebelumnya, apa sih pengertian dari jurnal? Jurnal adalah catatan harian secara kronologis menurut urutan tanggal mengenai angka-angka dan fakta setiap transaksi. Data informasi yang dicatat dalam jurnal termasuk tanggal terjadinya transaksi, perubahan di debit dan di kredit suatu akun tertentu, dan penjelasan sifat. Transaksi keuangan pertama-tama dicatat dalam jurnal sebelum dipindahkan ke postingan buku besar, karena jurnal merupakan catatan pertama suatu transaksi. Maka jurnal juga dapat disebut Book of Original Entry. Nah, manfaat dari jurnal yang pertama yaitu jurnal merupakan alat pencatatan yang dapat menggambarkan pos-pos yang terpengaruh oleh suatu transaksi. Yang kedua, jurnal juga merupakan alat pencatatan yang memberi gambaran secara kronologis menurut urutan waktu transaksi. Yang ketiga, jurnal dapat dipecah-pecah menjadi beberapa jurnal khusus yang dikerjakan oleh beberapa orang secara bersamaan. Yang selanjutnya, jurnal juga menyediakan ruang yang cukup untuk keterangan transaksi. Apabila transaksi dicatat secara langsung ke buku besar, akan terjadi kesalahan dalam mencatatnya. Letak kesalahan yang terjadi di buku besar akan sulit ditemukan. Jenis-jenis kesalahan yang sulit ditemukan bila transaksi dicatat secara langsung ke buku besar, yaitu seperti lupa mendebit atau mengkredit suatu rekening dan melakukan pendebitan atau pengkreditan pada sisi rekening yang salah. Analisis transaksi. Seperti halnya dalam mempelajari persamaan dasar akuntansi, menganalisis transaksi merupakan suatu hal yang sangat penting sebelum mencatat ke dalam jurnal. Yang harus diperhatikan dalam menganalisis transaksi adalah penggunaan nama perkiraan apa yang akan ditunjukkan. Minimal ada 2 perkiraan. Mengetahui sifat perubahan perkiraan debit atau kredit, sifat perubahan perkiraan, dan saldo normal. Nah, ini ada tabel. Nama perkiraan itu ada aset, liabilitas atau kewajiban, ada ekuitas, pendapatan, dan beban. Aset ini mengalami penambahan, maka debitnya ditambah dan saldo normalnya bernama debit. Liabilitas dan kewajiban itu di debitnya mengalami pengurangan dan di kreditnya mengalami penambahan. Jadi di saldo normalnya ditulis kredit. Begitu pula dengan ekuitas dan pendapatan. Ekuitas dan pendapatan pada kolom debit itu mengalami penurunan. Jadi pada kolom kredit mengalami penambahan. Maka dalam saldo normal ditulis kredit. Nah, untuk beban dia mengalami penambahan. Jadi debitnya ditulis plus dan kreditnya ditulis min. Saldo normalnya ditulis debit. Bentuk jurnal. Perusahaan merancang formulir jurnal dengan beberapa tipe formulir sesuai dengan penggunaannya. Pada umumnya, kebanyakan perusahaan, terutama perusahaan kecil, menggunakan formulir jurnal yang sederhana dalam bentuk standar. Jurnal 2 kolom yang disebut jurnal umum. Semua transaksi perusahaan dicatat dalam jurnal umum. Bentuk jurnal dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, pada kolom sebelah kiri, kolom pertama ini tertulis tanggal.
dan ini untuk tahun serta bulan. Sebelahnya ini untuk penulisan tanggal transaksi. Kemudian pada kolom kedua itu ditulis keterangan akun-akun apa saja yang telah melakukan transaksi. Pada kolom ketiga itu penulisan ref atau nomor rekening. Dan pada kolom keempat itu adalah jumlah yang terbagi menjadi dua kolom, yaitu yang sisi kiri kolom debit dan sisi kanan kolom kredit. Lalu selanjutnya, proses pencatatan dalam jurnal. Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal disebut penjurnalan. Pedoman dasar yang harus diikuti dalam menyusun jurnal adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi transaksi dari dokumen sumbernya, misalnya dari bukti pengeluaran kas, penerimaan penjualan, dan cek. Yang kedua, menentukan masing-masing akun yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut dan mengklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, menetapkan apakah masing-masing akun tersebut mengalami penambahan atau pengurangan yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Yang keempat, menetapkan apakah harus mendebit atau mengkredit akun dengan menetapkan sistem debit kredit. Dan yang terakhir yaitu masukkan transaksi tersebut ke dalam jurnal dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, catat tanggal pada waktu mulai satu halaman jurnal, tulis tahun buku pada baris kiri dari kolom tanggal. Tanggal ini tahun dan yang di bawahnya adalah penulisan bulan. Lalu sebelahnya lagi yaitu ini tanggal terjadinya transaksi. Selanjutnya, supaya dicatat secara kronologis namun tidak perlu mengulangi menulis nama bulan dan tahun. Jadi hanya ditulis cukup satu kali aja untuk nama bulan dan tahun, yaitu di pojok paling atas. Yang kedua, catat ayat debit. Catat nama akun yang didebit dalam bulan berikutnya pada baris yang sama dengan tanggal. Masukkan jumlah uang dalam kolom debit. Nah, ini dia. Misalnya terjadi transaksi pada tanggal 1, yang itu yaitu penambahan kas, maka pada kolom debit ditulis berapa jumlah yang terjadi pada transaksi di tanggal 1. Yang ketiga yaitu dengan cara catat ayat kredit. Pada baris berikutnya agak ke dalam, catat akun yang harus dikredit dan kemudian masukkan jumlah uang pada kolom kredit. Nah, untuk bagian mencatat ayat kredit, penulisannya agak menjorok ke dalam dan nominalnya ditulis di sebelah bagian kredit. Yang ketiga, penjelasan atau keterangan pada baris berikutnya di bawah ayat kredit agak ke dalam, catat akun mengenai transaksi. Oleh karena nama akun biasanya menyatakan alasan bagi tiap laporan, maka seringkali suatu keterangan dianggap tidak diperlukan. Suatu penjelasan digunakan bila ada transaksi yang tidak lazim atau rumit. Apabila keterangan diperlukan maka harus singkat dan jelas. Pencatatan keterangan itu harus singkat dan jelas. Ini ada contohnya, yaitu pada tahun 1999 November terjadi pada tanggal 1 transaksi tanggal 1 yaitu kas piutang dagang dari pelunasan amin. Nah, ini pada kolom debit 500.000 dan pada kolom kredit 500.000. Dan yang terakhir yaitu posting referensi atau petunjuk pembukuan belum digunakan saat penjurnalan. Nah, ini pada kolom post ref pada jurnal
nominal itu tidak ditulis referensinya, tapi penulisan post-ref ini saat pemustingan ke buku besar. Nah, ini ada contoh Mr. Eksa dari Polymela membuka usaha jasa teks konsulting yang diberi nama D&A dengan menginvestasikan uang tabungan pada usahanya tersebut sebesar 5 juta. Berarti ini adalah sebagai modal awal pada tanggal 1 Maret 2015 yang terjadi transaksi pada bulan Maret itu adalah sebagai berikut. Nah, ini contoh pemindahan pembukuannya. Jadi kan modal Mr. Eksa itu yaitu 5 juta. Dia berarti kan kas atau modal awalnya yaitu 5 juta ditulis di kolom debit, dan modal mami ditulis di kolom kredit. Penulisan debit dan kredit ini harus sama. Misal di kolom debit 5 juta, berarti pada kolom kreditnya juga 5 juta. Kita lihat lagi pada tanggal 3 Maret, pembelian perlengkapan kantor dengan kredit seharga 4.600.000. Nah, berarti kan terjadi pengeluaran kas, yaitu pembelian peralatan kantor ditulis di bagian debit sebanyak 4.600.000, dan karena pembeliannya kredit berarti kan hutang usaha ditulis di kolom bagian kredit sebanyak 4.600.000. Nah, kita lihat tadi kan untuk penulisan kredit keterangan akunnya agak ditulis menjorok ke dalam seperti contoh ini. Yang ketujuh, yang terjadi transaksi pada tanggal 7 yaitu membeli perlengkapan gedung kantor bulan Maret sebesar 1 juta. Berarti pembelian perlengkapan kantor, kalau perlengkapan kantor bertambah otomatis kas berkurang, berarti debitnya sebanyak 1 juta, dan untuk kreditnya yaitu pengeluaran kas pada kolom kredit ditulis juga 1 juta. Begitupun seterusnya, kita harus mengetahui akun-akun yang terjadi pada transaksi. Selanjutnya yaitu buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi atau memuat semua akun yang dipergunakan oleh perusahaan. Akun dapat berbentuk kartu-kartu. Kumpulan kartu-kartu akun ini disebut juga buku besar. Buku besar yang berisi akun-akun harta, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, dan beban disebut buku besar umum atau general ledger. Setiap akun memiliki halaman tersendiri dalam buku besar dan memiliki nomor identifikasi sendiri. Kolom-kolom dalam akun tersebut setidaknya harus memuat informasi mengenai tanggal, kolom referensi jurnal, kolom debit, dan kolom kredit. Banyaknya akun yang digunakan oleh suatu perusahaan dipengaruhi oleh sifat kegiatan perusahaan, volume kegiatan, dan informasi yang diperlukan. Bagian akun. Seperti kita ketahui, buku besar secara umum terdiri dari akun perusahaan yang dikelompokkan menjadi akun neraca, itu terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Sedangkan akun laba rugi yaitu pendapatan dan beban. Agar dapat menelusuri akun tersebut, perusahaan biasanya memiliki sebuah bagan akun yang berisi semua akun dan nomornya. Nomor akun ini dipergunakan sebagai referensi pemindah bukuan.
akan lebih mudah jika kita menulis nomor akunnya, misalnya 101 di dalam kolom referensi pemindah bukuan dari jurnal, daripada menuliskan nama akunnya, misalnya kas. Sistem penomoran ini juga memudahkan mencari masing-masing akun di dalam buku besar. Akun dapat diidentifikasikan dengan nomor akun yang terdiri dari 2 atau lebih. Aset biasanya diawali dengan angka 1, kewajiban diawali dengan angka 2, ekuitas pemilik diawali dengan angka 3, pendapatan diawali dengan 4, dan beban diawali dengan nomor 5. Digit 2, ketiga, dan seterusnya menunjukkan posisi dari akun masing-masing di dalam satu kategori. Misalnya, kas dapat diberi nomor 101 yang merupakan akun pertama dalam kategori aset. Piutang dapat diberi nomor 111 yang merupakan akun kedua di dalam kategori aset. Hutang dapat diberi nomor 201 yang merupakan akun pertama di dalam kategori kewajiban, dan seterusnya. Setiap akun ini akan diberi nomor dengan menggunakan sistem ini. Ini dia contohnya. Kas 101. Ini aset. Piutang 111, perlengkapan kantor 141, berarti ini terletak di aset urutan keempat. Dan kewajiban itu hutang 201, hasil bayar 231, ekuitas pemilik, akun laporan laba rugi, ada pendapatan, ada beban. Perhatikan bahwa nomor akun melompat dari 11 ke 141. Menyadari bahwa di kemudian hari mungkin akan dibutuhkan tambahan akun untuk kategori piutang, misalnya wesel tagih yang akan diberi nomor 121. Jenis-jenis akun. Nah, yang pertama itu ada akun bentuk T. Jadi debit di sebelah kiri dan kredit di sebelah kanan. Yang kedua ada akun 2 kolom atau bentuk kontrol. Akun 2 kolom ini adalah penyempurnaan dari akun T. Di samping diberi judul yaitu nama akun 2 kolom. Nama akun-akun 2 kolom ini diberi nomor akun di kanan, dan di sisi kiri kanan terbagi dalam kolom-kolom. Tanggal keterangan referensi debit atau sisi kiri kredit. Tanggal keterangan referensi debit, ditulis tanggal lagi, keterangan referensi kredit. Jadi itu dua, jadi dipisah-pisah gitu teman-teman. Untuk sebelah kiri itu tanggal keterangan referensi dan debit, sebelah kanan itu tanggal keterangan referensi dan kredit. Yang ketiga itu ada akun 3 kolom atau saldo atau berjalur khusus untuk saldo. Dalam akun bentuk T dan akun bentuk 2 kolom membedakan secara tegas antara sisi debit dan sisi kredit. Akun 3 kolom tidak membagi sisi kiri dan kanan atau kontrol, tetapi dalam bentuk saldo dengan menambah 1 kolom untuk saldo, maka kolom barunya adalah tanggal keterangan referensi debit, kredit, dan saldo. Nah, contohnya seperti ini. Tanggal keterangan referensi debit, kredit, dan saldo. Ini adalah bentuk akun 3 kolom. Nah, yang keempat itu ada bentuk akun 4 kolom.
atau bersaldo rangkap. Akun 4 kolom hampir sama dengan bentuk akun 3 kolom. Bedanya pada hanya kolom saldo. Kolom-kolom saldo mempunyai kolom tunggal. Satu kolom dalam akun 4 kolom dibagi menjadi 2 kolom, yaitu debit dan kredit saldo. Nah, bedanya jika di akun 3 kolom, kolom saldo ini hanya berdiri saja sendiri. Tapi kalau jika di akun 4 kolom saldo, pada kolom saldo dibagi menjadi 2 lagi, yaitu di sisi kiri ada debit, kolom debit, dan di sisi kanan kolom kredit. Pemindah bukuan. Proses pemindah bukuan akun atau posting adalah proses memindahkan informasi transaksi yang telah dicatat dalam jurnal ke buku besar. Posting dilakukan secara periodik pada setiap akhir kerja atau akhir minggu. Posting ini dilakukan karena jurnal umum hanya mencatat secara kronologis sesuai saat terjadinya transaksi dan tidak mengklasifikasi sesuai dengan kategori. Buku besar menunjukkan suatu pengelompokan, sedangkan jurnal menyajikan daftar secara kronologis dengan keterangan dan referensi yang jelas tentang debit dan kredit. Jurnal menjawab pertanyaan, apa sajakah pengeluaran kas tanggal 5 Desember 2016, sedangkan buku besar menjawab pertanyaan, berapakah saldo kas tanggal 5 Desember 2016. Dalam perusahaan-perusahaan besar, biasanya posting ke buku besar dilakukan dengan menggunakan mesin pembukuan atau secara otomatis dilakukan oleh komputer. Apabila posting dilakukan dengan secara manual, maka cara yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggal dan jumlah yang dicatat dalam jurnal dicatat kembali dalam rekening yang bersangkutan. Apabila suatu jumlah dicatat di sisi debit dalam jurnal, maka posting harus dilakukan ke sisi debit rekening. Cara mencatat tahun, bulan, dan tanggal sama dengan yang dilakukan dalam jurnal. Yang kedua, apabila posting telah dilakukan, maka nomor halaman jurnal harus ditulis dalam kolom F folio di rekening. Yang ketiga, langkah berikutnya adalah menuliskan nomor rekening yang telah diposting pada kolom nomor rekening di dalam jurnal. Prosedur ini mempunyai 2 tujuan, yaitu untuk menunjukkan bahwa jurnal tersebut telah diposting, dan yang kedua untuk menunjukkan hubungan antara jurnal dan rekening di buku besar. Nah, ini adalah contoh pemindah bukuan dari jurnal ke dalam buku besar. Jadi, pemindah bukuan ke dalam buku besar itu ditulis berdasarkan akun. Jika akun kas itu, jika di dalam jurnal ada kata-kata kas, maka semua yang ada akun kas dimasukkan dalam akun kas sendiri. Lalu jika ada nama akun modal, itu juga dimasukkan ke dalam nama akun modal sendiri. Ya, pembahasan yang terakhir yaitu adalah neraca saldo. Neraca saldo adalah saldo selisih antara jumlah sisi debit dengan jumlah sisi kredit. Jika jumlah sisi debit suatu rekening lebih besar daripada jumlah sisi kreditnya, maka saldo rekening tersebut dinamakan saldo debit. Sebaliknya, apabila jumlah sisi kredit suatu rekening lebih besar daripada sisi debitnya,
maka saldo rekening tersebut dinamakan dengan saldo kredit. Neraca saldo adalah daftar dari akun-akun buku besar dan saldo-saldonya pada saat tertentu. Neraca saldo disusun untuk menentukan keseimbangan buku besar. Suatu akun dikatakan bersaldo normal apabila mempunyai nilai sisa atau saldo sebagaimana biasanya terjadi dalam suatu akun. Sebagai pedoman, dapat digunakan persamaan dasar akuntansi, sehingga untuk akun neraca, misalnya akan bersaldo normal jika aktiva bersaldo debit dan kewajiban dan ekuitasnya bersaldo kredit. Tujuan utama menyusun neraca saldo adalah untuk membuktikan bahwa secara matematis adalah akurat, seimbang atau sama antara debit setelah dilakukan posting ke buku besar sama dengan jumlah saldo-saldo kredit. Neraca saldo disusun idealnya setiap selesai memposting dari jurnal ke buku besar, sehingga kesalahan dalam pemostingan itu dapat segera kita ketahui. Tetapi pada umumnya, neraca saldo disusun di setiap akhir periode. Sebelum neraca saldo disusun, saldo tiap akun buku besar harus ditentukan terlebih dahulu. Jika menggunakan akun 2 kolom, saldo akun adalah selisih antara jumlah debit dan jumlah kredit. Prosedur penyusunan neraca saldo terdiri dari: yang pertama, susun daftar nama-nama akun dan saldonya. Yang kedua, menjumlahkan kolom debit dan kolom kredit. Yang ketiga, membuktikan keseimbangan antara debit dan kredit. Nah, bisa kita lihat contoh ini, contoh neraca saldo dari usaha jasa pengetikan dan penjilidan uang. Yang pada tabel ini terletak di sebelah kiri adalah nomor akun, lalu sebelahnya lagi kolom keterangan, sebelahnya lagi ada kolom debit dan kolom kredit. Nah, dalam keterangan ini ditulis secara urut dari aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban ditulis secara urut, ditulis secara berurutan. Lalu jika keterangan di dalam buku besar itu menunjukkan debit, maka ditulis di sisi debit, dan jika dalam buku besar itu terletak pada sisi kredit, maka diletakkan dalam sisi kredit. Nah, jumlah antara debit dan kredit itu harus balance. Jika terjadi ketidakbalansan dalam neraca saldo, sudah pasti bisa dipastikan dalam jurnal atau dalam buku besar ada terjadi kesalahan. Selanjutnya, meskipun neraca saldo tersebut sudah seimbang antara jumlah kolom dan debitnya, jumlah kolom debit dan kreditnya belum dapat membuktikan keakuratan jurnal dan dalam proses pemostingan. Neraca saldo tidak dapat membuktikan bahwa semua transaksi telah dicatat atau bahwa akun-akun belum dalam buku besar adalah akurat. Ini merupakan keterbatasan neraca saldo. Kesalahan-kesalahan dapat terjadi walaupun jumlah debit dan jumlah kredit seimbang dalam neraca saldo. Tipe-tipe kesalahan yaitu yang pertama, ada transaksi yang tidak dicatat atau suatu ayat jurnal tidak diposting. Yang kedua, mencatat suatu jumlah uang yang sama-sama salah, baik di debit maupun di kredit.
baik dalam jurnal ataupun dalam buku besar. Yang ketiga, mencatat 2 kali suatu transaksi baik dalam jurnal maupun buku besar. Yang keempat, memposting suatu transaksi baik di debit maupun di kredit, tetapi dalam akun-akun yang salah. Yang kelima, apabila jumlah debit dan jumlah kredit tidak seimbang, sudah dapat dipastikan terjadi kesalahan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu, teman-teman semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.